Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, di sini kita masih mempelajari seputar MTCNA. Sekarang kita sudah sampai di bab 7, yaitu Internet Gateway. Nah, ini adalah materi-materinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan Internet Gateway. Nah, ini dia contoh topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Di sini terdapat 5 PVC ataupun PC. Di sini ada switch dari vendor Cisco, kemudian ada router Mikrotik yang terhubung ke internet. Jadi nanti router kita akan mendapatkan internet yang kemudian diteruskan ke 5 PC-PC klien tersebut. Ketika klien-klien tersebut bisa dapat internet, maka router kita sudah bisa disebut dengan Internet Gateway. Langsung saja kita coba di lab environment-nya. Di sini sudah ada topologi router dan juga ISP. Jika sudah, teman-teman bisa klik kanan, kemudian node, lalu teman-teman bisa pilih yang Cisco IOL. Di sini untuk image-nya saya yang L3. Lalu di sini untuk namanya kita ganti menjadi SP Cisco. Kemudian untuk iconnya saya ganti menjadi switch PNG atau select. Kemudian untuk Ethernet-nya kita ganti menjadi 2. Kenapa 2? Karena switch itu kan ada 4 ya. Nah, pra Ethernet itu ada 4 port, berarti kalau saya ambil 2 maka port yang dihasilkan adalah 8. Jika sudah, teman-teman bisa save ya. Kemudian di sini saya taruh di bawahnya RWD Arapa. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan PC-nya. Di sini bisa klik kanan lagi, kemudian node, lalu pilih yang virtual PC VPS. Kemudian di sini untuk number of nodes kita ganti di 5. Karena PC yang kita butuhkan itu 5. Kemudian kita save. Oke, ini udah ada 5 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ganti nama VPS-nya agar urut ya. Di sini berarti VPS 1 dan seterusnya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa gunakan tata letaknya. Oke, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita hubungkan kabel dari switch ke router. Kemudian kita hubungkan pula dari switch ke semua VPC-nya. Seperti ini ya. Oke, kita masuk ke pembahasan konfigurasi NAT. Oke, ini adalah tahapan konfigurasi Internet Gateway, yaitu ada konfigurasi WAN, LAN, dan juga NAT. WAN ini adalah kepanjangan dari Wide Area Network. WAN ini cakupannya dari router ke ISP. Kemudian LAN kepanjangannya itu adalah Local Area Network. Cakupannya itu dari router ke klien-klien. Kemudian ada NAT yang kepanjangannya adalah Network Address Translate, yaitu fungsinya menerjemahkan IP private menjadi IP public. Nanti pada tahapan WAN, kita akan melakukan konfigurasi DHCP klien. Kenapa? Karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Nah, kalau misalnya di ISP sudah ada DHCP server, maka di router itu bisa kita konfigurasikan DHCP klien. Kemudian pada tahap LAN, kita akan melakukan konfigurasi IP address dan DHCP server. Kenapa DHCP server? Karena kalau pada ISP dan router bertindak sebagai klien, tetapi jika pada cakupan LAN router dan PC-PC-nya, router itu bertindak sebagai server sehingga dia akan memberikan internet ke PC-PC. Lalu pada tahap NAT kita akan melakukan pemilihan chain out interface dan juga action. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep konfigurasi WAN. Seperti yang saya bilang tadi, cakupan WAN itu ada dari router dan juga ISP. Nah, pada konfigurasi WAN itu terdapat 2 metode. 1 melalui DHCP klien, yang 2 menggunakan statik atau manual. Perbedaan keduanya adalah kita menggunakan DHCP klien itu ketika ISP-nya tidak menyediakan DHCP server. Jadi nanti ketika router melakukan konfigurasi DHCP klien, dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, apabila ISP tidak menyediakan DHCP servernya, barulah kita melakukan konfigurasi secara manual atau statik. Oke, kita lanjut ke konfigurasi WAN dengan metode DHCP klien. Oke, di sini kita nyalakan dulu ya Mikrotiknya. Kita refresh, lalu kita klik 2 kali.
Oke, di sini kita login dulu dengan user admin. Karena passwordnya kosong, di sini saya enter saja. Di sini kita Ctrl C saja. Oke, kita akan mau konfigurasi DHCP klien ya. Nanti parameter yang akan kita dapatkan itu ada 3, yaitu IP address, DNS, dan juga default gateway. Jadi sebenarnya by defaultnya tuh sudah terkonfigurasi DHCP klien. Teman-teman bisa cek dengan komen IP DHCP klien link. Maka di sini kita andaikan apabila belum terkonfigurasi DHCP kliennya tetapi ISP menyediakan DHCP servernya, maka kita bisa hapus IP DHCP klien yang ini dulu ya, yaitu dengan masukkan komen IP DHCP klien, kemudian kita enter. Lalu kita coba masukkan komen lagi, yaitu print detail. Nah, ini ada detailnya ya. Intinya teman-teman ingat-ingat saja yang bagian gateway-nya ya, yang ini. Kalau punya saya 192.168.126.2, pastinya punya teman-teman akan berbeda dengan saya. Kita coba hapus IP DHCP-nya, yaitu dengan perintah remove sama dengan, karena IP saya tadi nomor 0, jadi di sini kita tulis 0. Lalu kita enter. Kita coba cek dengan print, maka IP-nya hilang ya. Kita kembali ke menu yang awal dan komen slash enter. Lalu kita coba cek lagi dengan komen IP address print, kita enter. Nah, ini tidak ada ya teman-teman, atau kosong. Kemudian kita coba masukkan komen interface print, enter. Kemudian ini akan kita fokuskan ke ether 1 ya teman-teman. Oke, kita mulai konfigurasi DHCP kliennya. Berarti di sini kita ketikkan IP DHCP strip client at interface ether 1 sama dengan, kemudian kita enter. Lalu kita cek dengan komen IP address print. Oke, di sini saya mendapatkan IP 192.168.160.170/24. Kita cek detail dengan komen IP DHCP strip client print detail, kita enter. Nah, di sini mendapatkan 3 parameter ya, ada IP, DNS, dan juga gateway. Nah, itu dia cara konfigurasi di DHCP client menggunakan CLI. Lalu bagaimana jika menggunakan GUI? Kita bisa coba buka Winbox ya teman-teman. Di sini kita bisa klik IP, kemudian DHCP client. Lalu kita hapus IP DHCP, IP yang tadi kita buat, klik, kemudian kita hapus. Kemudian jika sudah, kita bisa klik plus. Di sini saya menggunakan ether 1 yang mana itu mengarah ke ISP. Kemudian di sini DNS-nya kita checklist dan juga NTP-nya juga kita checklist ya. Kemudian di sini kita apply. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi WAN dengan metode manual. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke terminal terlebih dahulu. Kemudian di sini kita hapus IP DHCP yang tadi. Caranya sama kayak tadi, kita masuk dulu ke IP DHCP client. Kemudian print. Oke, dia ada di number 0 ya, berarti di sini kita ketikkan remove nomor sama dengan 0. Lalu di sini kita enter. Kemudian kita cek dengan print. Oke, di sini IP-nya sudah hilang ya. Kita kembali lagi ke awal dengan komen slash. Kita cek lagi untuk memastikan dengan komen IP root print. Oke, di sini tidak ada ya yang ether satunya. Yang akan kita konfigurasi dalam konfigurasi manual ini yaitu ada 3, ada IP gateway, kemudian DNS. Langsung saja kita coba konfigurasi IP dulu dengan komen IP address sama dengan IP yang mau kita tambahkan ya. Misalkan di sini saya mau IP-nya itu 192.168.1.1.3
192.168.14/24, kemudian spasi interface sama dengan enter 1. Lalu di sini kita coba enter, kemudian kita coba cek IP address. Maka di sini ada IP address 192.168.88.144. Oke, di sini kita bisa ping ke ISP atau gateway-nya. Ping, kalau saya tadi itu 192.168.160.2. Enter. Oke, ini bisa ya. Lanjut kita ke konfigurasi default gateway-nya. Sebelum itu kita cek dulu dengan IP root print. Oke, di sini tidak ada 00/0 ya. Namun saja di sini kita ketikkan IP root gateway sama dengan 192. Ini IP SP-nya. Saya 192.168.160.2. Maaf, ini tipe. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita coba cek dengan komen IP root print. Oke, maka di sini ada 0000/0 ya teman-teman. IP gateway-nya juga di sini sudah ada. Kemudian di sini kita coba ping 88. Oke, ini berhasil ya. Tapi kalau misal kita coba ping google.com, itu pasti dia tidak bisa ya, karena kita belum konfigurasi DNS-nya. Maka dari itu kita lanjut ke konfigurasi DNS-nya. Sebelum itu di sini teman-teman pastikan ada tulisan AS ya. Ini yang artinya adalah aktif statik. Kalau belum ada, kemungkinan ada kesalahan pada konfigurasi teman-teman. Di sini langsung saja kita ketikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8 dan kita enter. Kita pakai yang 88. Kemudian di sini kita cek dengan IP DNS print. Oke, di sini ada 88 ya teman-teman. Lalu kita coba ping google.com. Enter. Oke, udah bisa ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa melalui GUI juga di Winbox. Di sini kita bisa klik IP, kemudian klik address. Oke, kemudian di sini untuk ether satunya kita hapus saja. Lalu kita konfigurasi IP-nya dengan klik tanda plus. Kemudian di sini kita tulis IP-nya yaitu 192.168.144/24. Kemudian di sini saya menggunakan ether 1. Kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Ini maaf, ini space 24 ya. Di sini kita bisa apply, lalu di sini kita bisa oke. Kemudian kita konfigurasi gateway defaultnya. Di sini kita klik IP lagi, kemudian kita pilih yang routers. Kemudian di sini teman-teman bisa klik yang S ya, yang ini kita hapus. Kemudian di sini teman-teman bisa klik tanda plus. Di sini yang DSD address itu biarkan seperti ini ya. Kemudian kita ke gateway. Di sini gateway-nya berarti kita tulis gateway ISP-nya. Kalau saya itu 192.168.160.2. Untuk type-nya itu unicast, lalu kita apply, lalu kita oke. Kemudian untuk DNS-nya kita klik IP, lalu DNS. Nah, di sini sudah ada ya servernya, itu 888. Langsung kita apply saja. Kemudian di sini kita bisa ke new terminal. Bisa Ctrl C saja. Kemudian di sini kita coba ping atau enter. Ya, ini berhasil ya. Oke, sekarang lanjut ke konfigurasi LAN. Untuk konsepnya sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Kita langsung saja praktikkan di Winbox. Oke, di sini sudah ada addressnya ya. Di sini kita tambahkan yang baru, kita klik add atau plus. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya, misal 192.168.99.1/24. Untuk interface-nya itu saya menggunakan ether 2 ya, karena yang mengarah ke klien adalah ether 2. Kemudian kita klik apply. Oke.
Nah, selanjutnya kita konfigurasi DHCP servernya. Di sini kita klik IP, kemudian ke DHCP server, kita ke bagian DHCP setup. Di sini kita definisikan interface-nya. Di sini kita definisikan interface-nya yang mengarah ke klien, yaitu di sini yang mengarah ke klien adalah Ethernet 2. Lalu di sini kita next. Kemudian kita pastikan apakah IP-nya adalah benar yang mengarah ke klien. Benar ya, 192.168.99.0/24. Di sini kita next. Kemudian pastikan juga apakah sudah benar ya, 99.1. Kalau saya benar, maka next. Lalu untuk DNS-nya itu 88 ya. Benar, kita next. Untuk last time-nya kita next. Oke, successfully ya. Oke, kemudian kita lakukan pengujian apakah perangkat-perangkat VPGS-nya sudah mendapatkan IP address secara otomatis atau belum. Di sini kita nyalakan semua VPGS-nya ya. Oke, di sini sudah saya nyalakan VPC-nya. Kemudian kita masuk ke terminalnya. Di sini kita ke VPC 1, klik 2 kali. Kemudian di sini kita masukkan command show IP. Enter. Oke, di sini IP-nya masih kosong, maka di sini kita bisa ketikkan IP DHCP. Enter. Nah, oke, di sini VPC 1 saya mendapatkan IP 192.168.99.254/24. Kalau punya teman-teman itu nggak muncul-muncul, teman-teman bisa ulang-ulang terus ya, karena memang sedikit memakan waktu. Di sini kita coba ke VPC yang lainnya juga ya. Oke, di sini punya saya sudah keluar semua ya IP-nya. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi NAT. Sebelumnya saya sudah menjelaskan konsepnya, jadi nanti IP private client akan ditranslate agar bisa internetan. Di sini kita buka Winbox-nya. Untuk konfigurasi NAT kita bisa ke IP, kemudian firewall, lalu kita ke bagian NAT. Selanjutnya kita klik tanda plus. Nah, di sini kita fokus pada chain mode, lalu out interface dan action. Nah, di bagian general pada chain ini terdapat dua opsi ya teman-teman, ada DST NAT dan juga SRC NAT. Nah, agar PC klien bisa internetan, kita bisa pilih yang SRC NAT. Kemudian pada out interface, karena yang mengarah ke ISP saya itu menggunakan Ether 1, maka di sini menggunakan Ether 1. Kemudian kita ke bagian action. Di sini kita pilih yang masquerade. Masquerade itu menggabungkan beberapa IP private yang nantinya akan dihasilkan dalam satu IP public. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu OK. Kemudian pada VPC-nya kita coba tes ping ya. Ping 888. Nah, oke, ini udah bisa ya. Nah, sampai saat ini selesai sudah konfigurasi internet gateway. Kita di sini akan mencoba matriks yang mana nantinya hanya PC 2 yang bisa internetan dan yang lainnya itu tidak bisa, atau hanya PC 2 yang tidak bisa internetan dan yang lainnya itu bisa. Di sini kita bisa buka Winbox-nya dan di sini kita bisa klik IP, lalu ke firewall, lalu kita ke bagian NAT. Kita klik yang konfigurasi NAT yang tadi ya. Oke, di sini kita ke general. Pada bagian chain di SRC address, misal hanya PC 2 saja yang bisa internetan, maka di sini kita bisa tulis IP PC 2-nya ya. Kalau punya saya IP-nya itu 192.168.99.252. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Kemudian kita coba ping pada VPC 2. Ping. Ini berhasil karena memang hanya PVC 2 yang bisa berhasil. Jika saya coba di PVC lain, itu pasti tidak akan berhasil. Nah, kemudian kalau misal di sini saya checklist pada bagian IP SRC address-nya, kemudian kita apply, lalu kita OK, maka hanya IP itu saja yang tidak bisa internetan. Di sini kita coba ping google.com pada PC 2. Ini seharusnya tidak bisa. Oke, di sini gagal ya. Nah, jika saya coba ping pada PC lain, itu pasti akan berhasil.
Selanjutnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu perapihan konfigurasi. Nah, tadi kan kita melakukan matriks ya, yang membuat PC2 itu tidak bisa internetan, maka di sini kita bisa rapihkan. Kita bisa buka Winbox. Di sini kita bisa klik konfigurasinya. Kemudian di sini kita uncentang ya. Di sini IP-nya kita hapus. Kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Oke, mungkin itu saja materi mengenai internet gateway. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.